Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Soga dengan NIM 25901002. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Politik dalam Islam. Yang pertama adalah latar belakang. 1. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, politik sering dipersepsikan negatif, padahal penting dalam kehidupan beragama. Yang ketiga, politik sebagai cara mencapai tujuan kemaslahatan. Yang keempat, agama dan politik saling berkaitan dalam praktik kehidupan umat muslim. Selanjutnya ada pengertian politik Islam. Politik Islam adalah upaya pengelolaan kekuasaan dan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan ajaran Islam dengan tujuan mewujudkan keadilan, keselamatan, dan kesejahteraan umat. Politik dalam Islam tidak semata-mata dipahami sebagai perebutan kekuasaan, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Melalui politik Islam, kekuasaan digunakan sebagai sarana untuk menegakkan hukum Allah, melindungi hak-hak manusia, menjaga ketertiban sosial, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan berpihak pada kebenaran, moralitas, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat. Tujuan politik Islam ada 5. Yang pertama, melaksanakan hukum syariat. Yang kedua, melindungi hak-hak manusia. Yang ketiga, mengatur zakat, pajak, dan sedekah. Keempat, menjaga keimanan umat. Dan yang terakhir, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Prinsip politik Islam. Yang pertama, hakimiyah ilahiyah, yaitu berpacu pada kedaulatan hukum tertinggi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hukum manusia harus tunduk pada hukum Allah serta berdasarkan Al-Quran. Quran surah Al-Qasas ayat 70. Yang kedua ada khalifah, manusia sebagai wakil Allah di bumi, dan kekuasaan adalah amanah dan bukan kepemilikan mutlak, serta wajib menjalankan hukum Allah secara adil. Yang ketiga ada risalah, Rasul sebagai penyampai dan penafsir wahyu. Lalu Rasul mewakili kekuasaan Allah dalam hukum dan kehidupan, serta menjadi teladan dan dalam kepemimpinan. Sumber hukum politik Islam. Yang pertama ada Al-Quran, ijma atau kesepakatan ulama, hadis atau sunnah Nabi, qiyas atau analogi hukum, ijtihad atau ulama. Selanjutnya, sistem politik Islam ada 3. Yang pertama, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Yang ketiga, mengutamakan nilai moral dan syariat. Politik Islam dan politik Barat. Yang pertama itu ada politik Islam, yaitu berdasarkan wahyu dan syariat, serta kekuasaan sebagai amanah, dan tujuannya adalah keadilan dan kemaslahatan umat. Sedangkan politik Barat yaitu berdasarkan sekularisme serta memisahkan antara agama dan negara, dan tujuannya adalah stabilitas dan kebebasan individu. Politik Islam di era modern. Yang pertama, munculnya sebagai gerakan politik Islam. Yang kedua, ada pendekatan moderat dan radikal. Yang ketiga, media sosial berperan dalam mobilisasi politik. Yang keempat, tantangan integrasi Islam dan demokrasi. Kesimpulannya yaitu politik Islam dibangun dengan nilai wahyu, sehingga kekuasaan dilandaskan sebagai amanah yang bertujuan atas keadilan dan kesejahteraan, yang dimana tidak terikat bentuk negara, tetapi nilai dan tujuan. Itulah materi yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.